Tugas, Modul 3.1.A.6 Demonstrasi Kontekstual, Modul 3.1, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengenalan diri, yang pertama saya sendiri Yohanes Nango, SPD Calon Guru Penggerak Angkatan 9, Unit Kerja UPTD SD Jeru, yang kedua narasumber 1 Ibu Maria Ngene SPD Kepala SDN Ruto Jawa dan, yang terakhir narasumber 2 Ibu Adriana Bebhebadu, SPD Kepala UPTD SD Nikisie. Kami bertiga berasal dari Kabupaten Ngada. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Yohanes Nango, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari Lembaga Pendidikan UPTD SDI Jeru. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang pertama, yaitu Kepala Sekolah SDN Ruto Jawa, dan kepala sekolah yang kedua adalah Kepala SDI Nikisie. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu In. Selamat pagi. Jadi terima kasih Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya. Jadi kedatangan saya adalah mewawancari dengan Ibu itu terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Hal-hal yang terkait dengan wawancara bersama Ibu itu mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Jadi hal ini juga yang nantinya akan menjadi pembelajaran untuk saya ke depan nanti ketika saya dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, paling tidak di kelak nanti kita pasti akan mengambil sebuah keputusan dari permasalahan yang terjadi. Jadi tidak apa-apa Bu, bagaimana kita melakukan wawancara? Silakan Pak Yanto. Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu sehingga selama ini mungkin ada kasus-kasus yang dihadapi Ibu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang dihadapi Ibu. Terima kasih. Menjadi seorang pemimpin itu pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dan sulit juga untuk diambil keputusannya. Namun berbagai masalah itu kita harus cepat untuk mengambil keputusan dan dengan tepat. Meskipun kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi masalah itu agar kita bisa menilai bagaimana permasalahan itu berat atau ringan dengan masukan-masukan dari orang lain. Oke, jadi pemimpin pasti kita harus identifikasi masalahnya, terus dalam pengambilan keputusan yang tentunya pasti kita harus membutuhkan orang lain juga. Terus yang berikut, kira-kira bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang kepala sekolah, kita harus bisa melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari teman-teman guru senior. Setelah mendengar masukan itu, saya dapat
mengambil hal baik untuk menjadi suatu keputusan, meskipun keputusan itu dapat memuaskan berbagai pihak. Kita tidak memihak pada salah satu sisi. Apabila dihadapkan dengan keputusan atau dua kepentingan yang sama-sama besar, saya harus mengambil keputusan itu sesuai dengan aturan dan juga dengan kesepakatan dalam rapat bersama dengan Dewan Guru. Terus langkah-langkah apa atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu kita harus bisa coba memahami dulu kasus yang terjadi. Setelah itu bersama wakil kepala sekolah saya meminta masukan, kemudian bersama teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu kita mengadakan rapat untuk mengambil keputusan secara bersama. Jika keputusan bersama dalam rapat itu belum bisa ditemukan, maka saya akan melakukan voting sesuai dengan catatan kita harus melaksanakan keputusan itu atau hasil keputusan yang kita ambil itu dengan penuh tanggung jawab. Terus langkah-langkah apa saja yang selama ini paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, hal-hal yang efektif yang selama ini saya jalankan itu sesuai dengan keinginan saya, juga keinginan teman-teman guru yang ada di sekolah. Yang berikut, dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan ya Ibu. Ya. Terus kira-kira tantangan apa saja yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Tantangan yang saya hadapi itu tantangan yang bersifat personal, di mana kita dihadapkan dengan mayoritas atau keinginan guru-guru kita yang berbeda-beda, yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita sebagai seorang kepala sekolah. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Untuk jadwal itu tidak ada jadwal yang terprogram, hanya saja saya menginginkan kasus itu segera diselesaikan dengan cepat, dan juga tergantung dengan berat ringannya kasus yang dihadapi itu. Terus faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Tentu saja dukungan dari keluarga, juga dengan dukungan juga dari teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga kita bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada dengan cepat dan tepat. Terus dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Selama saya sebagai menjadi kepala sekolah itu banyak hal yang saya belajar. Tentu saja tidak disamakan dengan pengalaman-pengalaman dari kepala-kepala sekolah yang terdahulu. Dengan kondisi sekolah kita yang tidak terlalu besar, berada di daerah, kita harus mengambil keputusan itu sesuai dengan budaya
atau kebiasaan kultur yang ada di lingkungan sekolah ini untuk menentukan keputusan yang dapat kita ambil. Oke, jadi itu saja. Terima kasih Ibu. Jadi sudah berbagi pengalaman. Jadi dari pengalaman Ibu bisa menjadi bekal untuk saya ketika di suatu saat nanti saya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi sekali lagi terima kasih Bu. Terima Jadi kasih. mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Siang Ibu. Selamat siang. Oh, silahkan duduk Pak Guru. Oke, terima kasih. Ya. Kira-kira Pak Guru udah ada perlu kan? Ya. Iya. Jadi terima kasih Ibu. Jadi selamat pagi sekali lagi. Iya. Jadi kedatangan saya untuk mewawancarai Ibu. Iya, iya. Untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Oh, iya, iya. Jadi hal-hal yang akan kita wawancara ini itu terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi hal ini juga menjadi bekal ketika saya suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin. Jadi saya perlu belajar dari Ibu yang lebih berpengalaman yang sudah jadi kepala sekolah di sini. Iya. Jadi terima kasih Bu. Jadi di sini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan. Jadi kurang lebih ada 8 pertanyaan ya Bu. Iya. Silakan, saya akan menjawab. Ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setahu saya bahwa dilema etika itu tuh apabila kedua masalah itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu benar tapi salah juga. Itu menurut saya. Jadi seperti itu ya menurut Ibu. Itu menurut saya. Dari etika ketika menghadapi masalah yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Ya, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan yang pertama itu saya melihat fakta dulu, kenyataan itu masalah itu, saya lihat kenyataan. Setelah itu baru saya mencari informasi, baru saya mulai menganalisis itu permasalahan itu tuh. Permasalahan itu kira-kira dia penjalan keluarnya seperti apa, baru saya mencari solusinya. Tapi yang pertama-tama harus saya lihat sesuai dengan kenyataan. Jangan hanya dengar dari orang omong-omong atau apa, harus sesuai kenyataan. Baik Ibu, jadi sebelum pengambilan keputusan, pasti Ibu mengambil fakta-fakta yang terjadi. Iya. Jadi analisis dulu, terus mencari informasi lebih dulu. Jadi kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, yang pertama-tama yang saya lakukan seperti saya mencari tahu informasi yang sebenarnya. Dan informasi yang sebenarnya saya cari tahu dulu. Setelah saya mencari tahu siapa yang terlibat dalam itu masalah itu, siapa yang terlibat. Terus saya menggali informasi dari orang-orang yang terlibat itu tuh, baru saya menganalisis, baru saya mengambil keputusan yang saya lakukan itu. Oh ya, jadi langkah-langkah yang Ibu buat selama itu mencari informasi ya? Iya. Jadi mencari siapa yang terlibat. Ya. Seperti itu Bu? Iya.
Jadi kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ia dalam mengambil keputusan yang mengangkut dengan kasus dilema etika, menurut saya yang paling efektif itu tuh saya mencari tahu dulu, menelaah dulu siapa-siapa saja yang terlibat, masalahnya apa, seperti apa masalah yang sebenarnya, apakah masalah ini mendesak atau tidak. Saya harus mencari tahu dulu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi yang lebih awal itu kita menelaah siapa ya. yang terlibat, seperti masalah apa itu, ya. Terus hal-hal yang dianggap efektif. Ya. Ya, terus yang berikut hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya ya, kalau kasus dilema etika ini termasuk tantangan juga. Bagaimana seorang pemimpin itu tuh dia harus mengambil keputusan. Dan itu pemimpin dia harus bijak. Dia harus bijak dalam mengambil keputusan, dan juga dia juga harus butuh bantuan dari pihak-pihak lain. Selain pemimpin itu harus bijak, dia juga butuh bantuan dari pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan. Ya, jadi seperti itu Bu, yang menjadi tantangan jika masalah tersebut sama-sama benar. Iya. Lalu apa yang memiliki sebuah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Kalau yang saya alami selama ini di sekolah, saya rasa saya tidak mempunyai jadwal. Karena kasus itu tuh terjadi itu kapan saja. Jadi sebagai kepala sekolah, dia harus siap. Kapanpun terjadi kasus, dia harus bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu masalah itu. Jadi jadwal itu tuh tidak ada selama ini. Ya, jadi tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Jadi adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang memperkuat Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan menyangkut dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, dalam mengambil keputusan, selain saya sebagai kepala sekolah, saya harus berani untuk mengambil keputusan. Juga saya harus berkonsultasi setidaknya dengan wakil kepala sekolah, dengan teman-teman guru, karena mereka itu tuh yang mendukung saya. Sehingga dalam mengambil keputusan itu tuh jangan sampai saya gegabah. Jadi saya harus setidaknya saya harus berkonsultasi atau dengan sekurang-kurangnya wakil kepala sekolah atau ke teman guru. Iya. Jadi artinya melakukan rapat ya. Jadi melakukan rapat. Jadi pasti kita berbicara dengan kepala sekolah. Dengan wakil kepala sekolah, teman-teman guru. Itu menjadi faktor untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu Bu. Iya. Lalu ada lagi pertanyaan yang terakhir Ibu. Iya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, pengalaman saya ambil. Jadi sebagai seorang pemimpin itu tuh dia harus berani mengambil keputusan. Pemimpin itu jangan ego. Pemimpin itu tuh dia harus mempertimbangkan hal-hal yang terjadi. Dan juga dia harus minta pertimbangan orang lain juga. Itu. Jadi itu sudah Bu? Iya. Oke. Jadi terima kasih Bu. Jadi mohon maaf. Jadi kita sudah saling berbagi pengalaman yang luar biasa sehingga bisa menjadi bekal buat saya ketika suatu saatnya nanti saya akan menjadi pemimpin. Jadi mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang sama-sama.
Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahir